Bismillahirrahmanirrahim. 8. Uslubut tashwiq fit ta'lim. Tashwiq ya, bisa berarti ketegangan, memberikan tantangan. Jadi prinsipnya itu bagaimana memotivasi, memberikan tantangan kepada siswa untuk sesuatu hal sehingga itu menarik pelajaran itu. Nah, di bagian akhir uslub ini diringkas oleh musannif bahwasanya memberikan pelajaran dengan metode pembelajaran dan motivasi at-tashwiq wal isarah. Isarah itu sebetulnya kan membangkitkan gairah, merangsang siswa dari sisi rasa ingin tahu, dari sisi mereka itu supaya tertantang untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini di dalam kitab ini disebut uslub tashwiq. Dan ini min aqwad dawafi 'ala ta'allumi wal bahsi wal istiqsa. Metode ini adalah dorongan paling kuat untuk seseorang itu belajar, seseorang itu untuk mencari sesuatu, dan untuk melakukan penelitian. Jadi orang itu kadang dia belajar itu karena ada dorongan rasa ingin tahu itu. Sehingga dengan dorongan itu guru bisa memancing siswa untuk belajar. Kemudian ini menjadi kewajiban bagi muallim untuk memberikan ibarat yang bisa membantu uslub ini. Jadi ungkapan-ungkapan yang memotivasi, yang menantang siswa itu hendaknya dipikirkan oleh guru, dan ini harus mengantarkan kepada makna yang memang diinginkan oleh jiwa manusia. Jadi tabiat siswanya itu harus diketahui minatnya apa mereka itu, sehingga tantangan itu hendaknya juga sesuai dengan tabiat jiwa mereka. Ketika motivasinya kuat, dorongan untuk orang melakukan tadi pembelajaran, mencari informasi, meneliti, itu juga akan kuat sesuai dengan seberapa kuat dorongannya. Seberapa kuat dorongannya itu juga berbanding lurus dengan bagaimana uslub ini bisa digunakan oleh muallim. Saya ingin contohkan beberapa hal di dalam kitab tersebut. Pertama, ini adalah riwayat Imam Ibnu Hibban dan juga Imam Bukhari, dan ini lafaznya lafaz di Sahih Ibnu Hibban, bahwasanya Abu Sa'id bin Mu'alla dia mengatakan, kuntu usolli fil masjid, aku sholat di masjid. Fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul kemudian menyeru aku. Falam ujibhu, maka aku enggak jawab. Kemudian setelah selesai baru dia katakan, ya Rasulullah inni kuntu usolli. Wahai Rasulullah, aku tadi sholat. Maka kemudian Rasul katakan, ya, alam yakulillahu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum. Bukankah Allah sudah mengatakan, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya ketika menyeru kepada kalian. Jadi ini di dalam Fathul Bari menjadi dalil bahwasanya kalau sholat dipanggil oleh Rasul, menjawab panggilan itu enggak batal sholatnya. Bala ya Rasulullah misalnya, maka enggak batal sholatnya. Ini dari sebagian kalangan Syafi'iyah. Kemudian Nabi mengatakan, ala u'allimuka suratan hiya a'zamu suratin fil Qur'an. Maukah engkau ku beritahu satu surah yang paling agung di antara surah-surah di dalam Al-Qur'an? Kalau di dalam lanjutan riwayat di Sahih Bukhari, paling agung itu bukan berarti membedakan surah satu dengan yang lain, tapi dari sisi pahala membacanya. Jadi ini sebetulnya kan memancing keingintahuan Abu Sa'id bin Al-Mu'alla ini. Ini bisa dipakai. Nanti uslubnya bisa macam-macam lah, kreatif sendiri para guru. Bagaimana siswa itu ada terbetik rasa ingin tahu.
Maka Abu Sa'id mengatakan, bala, iya wahai Rasulullah, tentu sangat ingin tahu, bahasa kitanya begitu. Maka Rasulullah katakan, alhamdulillahi rabbil alamin, hiya as-sab'ul masani. Alhamdulillahi rabbil alamin, yakni Al-Fatihah itulah as-sab'ul masani, 7 ayat yang sering diulang-ulang, dibaca oleh seluruh kaum muslimin, ya paling tidak itu adalah 17 kali sehari semalam. Kemudian wal Qur'anul ladzi utituhu, dan itu adalah Al-Qur'an, ya, yang diberikan kepadaku. Ini uslubnya adalah memancing rasa ingin tahu. Kemudian ini juga ada riwayat di dalam Musnad Imam Ahmad dari Anas bin Malik. Beliau mengatakan, kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah katakan, akan muncul kepada kalian, ya sekarang ini, seorang lelaki dari penduduk surga. Jadi ini ungkapan Rasul kan sederhana. Nanti ini akan datang nih penduduk surga ini. Kemudian muncullah seorang lelaki dari Ansor yang masih basah ini jenggotnya karena wudhu, ya. Kemudian memegang sendalnya di tangan kirinya, megang sendal. Jadi tampilannya begitu. Ini panjang hadisnya, dan sahabat melihat itu, yang datang kok orangnya ini. Kemudian besoknya kayak gitu lagi Rasul ngomong. Jadi penasaran kan Rasul, sahabat itu, ini apa benar orang ini? Yang kedua, ternyata orang itu juga yang datang. Terus yang ketiga kali, ya, yang ketiga kali begitu juga, orang itu juga yang datang. Rasul katakan ini akan muncul ini orang dari penduduk surga. Nah, ungkapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memicu keingintahuan sahabat, sampai ada sahabat namanya Abdullah, ya, Ibnu Umar bin Al-As, yang kita pernah bahas dulu sedikit biografinya di dalam kajian Arba'in An-Nawawiyah, ya, bagaimana ibadahnya luar biasa, ya, Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ini sampai bermalam, ya, ada bikin alasan, kemudian bermalam, ingin bermalam di rumah orang Ansor itu, dan kemudian bermalam 3 malam di rumah orang Ansor itu. Ini kan muncul lah, ibaratnya ini pemeriksaan, apa, riset langsung. Ini apa amalannya orang ini? Sampai sahabat keingintahuannya itu sampai tadi bermalam di rumah orang Ansor ini. Dan ternyata beliau ini tidak mendapati orang yang disebut Rasul sebagai penduduk surga ini melakukan qiyamul lail, enggak. Selain beliau ketika berbaring di tempat tidurnya berzikir, kemudian bertakbir, hingga kemudian waktu sholat fajar bangun sholat, gitu aja. Ini bukan alasan, oh kalau gitu saya nggak usah sholat malam. Ada aja contohnya. Bukan begitu maksud hadis ini. Setelah hari ketiga kok nggak ada yang istimewa ini, maka Abdullah bin Amr ini cerita ke orang tersebut, menjelaskan maksudnya itu, kok nggak ada sesuatu yang lebih amalannya itu dilihat oleh Abdullah bin Amr. Maka orang tersebut mengatakan, ma huwa illa ma ra'ait. Ya memang ya, tidak ada selain apa yang engkau lihat itu. Ghairu anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishan. Selain bahwasanya aku tidak mendapati di dalam diriku ini ada ghishan. Ghishan itu sebetulnya kebalikan dari an-nushu, an-nasihah itu, ya, yakni keinginan untuk orang supaya baik, orang supaya mendapatkan kebaikan, itu an-nushu. Kalau ghish itu sebaliknya. Kalau mampu itu jangan ada rasa dalam diri ini ghish, ya. Hati dengan ucapan berbeda. Kita bermanis muka, hati kada seperti itu. Kita menghadapi orang zalim mujamalah, bagus.
pembicaraan kita manis padahal hati rasanya nggak begitu. Jangan ada ketidaksamaan tadi. Dan ini sesuatu yang menyebabkan sahabat ini Rasul katakan ahlul jannah. Menata hati ini penting sekali, penting sekali. Wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahullahu iyyah. Aku tidak pernah bersifat hasad kepada seseorang yang diberikan kebaikan oleh Allah Ta'ala. Atas kebaikan orang kita berpikir, oh mudah-mudahan itu nikmatnya dicabut. Aku nggak pernah berpikir begitu, kata sahabat ini tadi. Dan inilah kata Abdullah bin Umar yang banyak nggak sanggupnya di situ menata hati supaya nggak terlintas pikiran itu.